Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jakaldari dengan NPM 251020279, periode perbankan syariah kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Fungsi dan Jasa Ekosistem. Untuk memenuhi tugas UTS Matkul Green Economy and Trade. Selanjutnya yaitu pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu kesatuan tantangan yang terbentuk interaksi atau hubungan timbal balik antara hayati dengan unsur non-hayati atau abiotik dalam suatu wilayah. Secara luas, ekosistem memiliki pengertian yang beragam. Di antaranya yaitu yang pertama, ekosistem adalah suatu tempat berlangsungnya hubungan ketergantungan antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain. Yang kedua, ekosistem adalah tempat makhluk hidup bersimbiosis dengan lingkungannya. Yang ketiga, ekosistem adalah suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat hubungan antara struktur keanekaragaman jenis dan siklus materi dan energi. Selanjutnya, fungsi ekosistem. Yang pertama, menumbuhkan saling keterkaitan antara sebagai komponen lingkungan. Yang kedua, menciptakan keanekaragaman sehingga sumber daya alam terdiri dari fauna dan flora yang beraneka ragam. Semakin beraneka ragam komponen, semakin stabil suatu ekosistem. Yang ketiga, menciptakan keberlanjutan atau sustainability yang dimilikinya. Yang keempat, memelihara stabilitas ekosistem. Yang kelima, memelihara efisiensi dalam sistem ekosistem. Manusia dan lingkungan merupakan dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling pengaruh dan mempengaruhi. Pengaruh alam terhadap manusia lebih bersifat pasif, sedangkan pengaruh manusia terhadap alam lebih bersifat aktif. Selanjutnya yaitu jasa ekosistem. Jasa ekosistem adalah manfaat yang diberikan kepada manusia dalam bentuk aset ekosistem termasuk tanah, air, dan tanaman, menjadi aliran barang dan jasa perinting seperti udara bersih, air, dan makanan. Laporan dari penilaian ekosistem milenium mengelompokkan jasa ekosistem ke dalam 4 jasa. Yang pertama, jasa penyedia, yaitu seperti makanan, serat sumber daya genetik, dan air tawar. Yang kedua, jasa pengatur seperti pengatur iklim, air, dan erosi. Yang ketiga, jasa budaya seperti nilai pendidikan, nilai warisan budaya, dan rekreasi. Yang keempat, jasa pendukung seperti pembentukan tanah, produksi primer, nutrisi, dan siklus air. Selanjutnya yaitu nilai ekosistem. Nilai ekosistem adalah proses ekonomi yang memberikan nilai baik moneter, biofisik, atau lainnya pada suatu ekosistem atau jasa ekosistemnya. Contoh nilai ekosistem yaitu dalam terumbu karang di pantai Wediombo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tipe terumbu karang di pantai Wediombo merupakan terumbu karang tepi. Keberadaan terumbu karang tepi ini ditandai dengan adanya karang yang tumbuh mulai dari tepian pantai dan tidak dipisahkan dengan adanya gobah besar yang membentuk paparan terumbu. Tipe terumbu karang ini ditemukan hampir di seluruh pantai tropis di mana pertumbuhan terumbu karang menuju permukaan laut ke arah laut lepas dan berfungsi sebagai pelindung daratan dan gempa. Hasil pengamatan dari 3 stasiun menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang di perairan pantai Wediombo adalah kategori buruk hingga sedang di kedalaman pengamatan 6 meter sampai dengan 19 meter. Kita lihat pada tabel 4 yaitu produksi dan nilai produksi ikan di pantai Wediombo tahun 2011 sampai 2014. Berdasarkan rata-rata produksi dan nilai produksi ikan di pantai Wediombo, pada tabel 4 apabila jumlah nelayan pantai Wediombo sebanyak 39 orang melakukan kegiatan penangkapan sebanyak 2,340 trip per tahun, maka estimasi jumlah ikan karang yang ditangkap oleh nelayan pantai Wediombo per tahun sebesar 41,5 kilo per trip, dengan nilai pendapatan nelayan sebesar Rp389.177 per trip. Pada tabel 5 menjelaskan rincian estimatis manfaat bersih nelayan di pantai Wediombo. Berdasarkan tabel 5, estimasi manfaat bersih nelayan sebesar Rp35.541.250 per tahun atau per trip. Jika pada setiap trip terdiri dari 2 orang nelayan, maka manfaat bersih yang didapatkan oleh setiap nelayan pantai Wediombo sebesar Rp16.270.603 per tahun dengan menggunakan estimasi pendapatan bersih.
Maka nilai ekosistem terumbu karang sebagai faktor input bagi produktivitas tangkap yang menjadi hasil akhir bagi masyarakat dapat dihitung secara moneter. Selanjutnya yaitu permasalahan pada kerusakan jasa ekosistem mangrove berpengaruh terhadap produksi molting kepiting bangkau di Desa Lubuk Kertang, Kecamatan Baraden Barat. Mangrove merupakan ekosistem dapat di antara daratan dan lautan. Sebagian ekosistem mangrove tersebut telah mengalami kerusakan. Kerusakan ekosistem mangrove disebabkan karena adanya konversi lahan mangrove, illegal logging, hama dan penyakit, pencemaran dan serta praktik budidaya yang tidak berkelanjutan sehingga mengakibatkan deforestasi pada ekosistem pesisir. Kerusakan jasa ekosistem mangrove berpengaruh terhadap produksi molting kepiting bangkau merupakan salah satu komoditas perikanan pantai, khususnya di hutan-hutan bangkau. Kepiting bangkau termasuk salah satu komoditas perikanan yang mempunyai nilai ekonomis penting dan menjadikan salah satu produk perikanan unggulan Kementerian Kelautan dan Perikanan saat ini. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu untuk mengkonversi hutan mangrove. Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Kepres nomor 32 tahun 1990. Kawasan hutan mangrove adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat hutan mangrove yang berfungsi memberikan perlindungan kepada kehidupan pantai dan lautan. Upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki dan melestarikan hutan mangrove yaitu yang pertama, penanaman kembali hutan mangrove atau reboisasi. Kedua, pengaturan kembali tata ruang wilayah pesisir pemukiman. Yang ketiga, pengelolaan lingkungan secara berkesinambungan. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan kesadaran masyarakat. Yang kelima, menegak hukum. Yang keenam, membentuk jaringan kerja pengelolaan dan rehabilitas hutan mangrove di seluruh Indonesia. Untuk mengatasi agar produksi molting kepiting bangkau tersebut berjalan dengan baik, yaitu dengan adanya pengelolaan kualitas air pada kepiting bangkau. Kualitas air dalam pengelolaan tambak kepiting merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil produksi kepiting. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.